Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hari ini kita lanjutkan ke pasal yang keempat tentang penghormatan terhadap ilmu dan orang alim. Tapi sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya sebelum menyimak pasal yang keempat, yang belum cuci tangan, silakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alifu rahimahullah wa nafa'ana biulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimi al-ilmi wa ahlihi wa ta'limil ustadi wa tawqirihi. Materi yang kita akan bahas kali ini yaitu tentang menghormati terhadap ilmu dan orang alim. Para pelajar tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaatnya tanpa mau menghormati ilmu dan guru. Karena ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah berhasil, mereka ketika menuntut ilmu sangat menghormati tiga hal tersebut. Dan orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu, karena mereka tidak mau menghormati atau memuliakan ilmu dan gurunya. Ada yang mengatakan bahwa menghormati itu lebih baik daripada mentaati. Karena manusia tidak dianggap kufur karena bermaksiat, tapi dia menjadi kufur karena tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, "Aku adalah sahaya atau budak, orang yang mengajarku walau hanya satu huruf. Jika dia mau silahkan menjualku atau memerdekakan aku, atau tetap menjadikan aku sebagai budaknya." Ucapan Sayyidina Ali tersebut bisa dikatakan bahwa walaupun seseorang telah mengajarkan kita hanya satu huruf, itu berhak untuk mendapatkan titel sebagai guru kita. Ada sebuah syair yang berbunyi, "Tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya guru. Ini wajib dipelihara oleh setiap orang Islam. Sungguh pantas bila seorang guru yang mengajar, walau hanya satu huruf, diberi hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat padanya. Sebab guru yang mengajarmu satu huruf yang kamu butuhkan dalam agama, dia ibarat bapakmu dalam agama." Imam Asy-Syairaj berkata, "Guru-guruku berkata, barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, maka dia harus menghormati para ahli fikih dan memberi sedekah pada mereka. Jika ternyata anaknya tidak menjadi orang alim, maka cucunya yang akan menjadi orang alim." Termasuk menghormati guru ialah hendaknya seorang murid tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, dan tidak memulai bicara padanya kecuali dengan izinnya. Hendaknya tidak banyak bicara di hadapan guru, tidak bertanya sesuatu bila guru sedang capek atau bosan. Harus menjaga waktu, jangan mengetuk pintunya, tapi sebaliknya menunggu sampai beliau keluar. Alhasil,
seorang santri atau siswa harus mencari kerelaan hati guru, harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan ia murka, mematuhi perintahnya asal tidak bertentangan dengan agama, karena tidak boleh taat pada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Termasuk menghormati guru adalah menghormati putra-putranya dan orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Kita lanjutkan. Guru kami Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, bercerita bahwa salah seorang pembesar negeri Bukhara duduk dalam suatu majelis pengajian. Di tengah-tengah pengajian, dia sering berdiri, lalu oleh teman-temannya ditanya, "Mengapa berbuat demikian?" Dia menjawab, "Sungguh putra guruku sedang bermain di jalan. Oleh karena itu, jika aku melihatnya, aku berdiri untuk menghormatinya." Al-Qadi Fahruddin adalah seorang imam di daerah Marwa yang sangat dihormati oleh para pejabat negara. Beliau berkata, "Aku mendapat kedudukan ini karena aku menghormati guruku, Abi Yazid Ad-Dabusi. Aku selalu melayani beliau, memasak makanannya, dan aku tak pernah ikut makan bersamanya." Pada suatu hari, Imam Halwani pergi dari Bukhara, bermukim di sebuah desa selama beberapa hari, karena ada satu masalah yang beliau hadapi. Kemudian semua muridnya menjenguk beliau, kecuali yang bernama Abu Bakar. Lalu ketika bertemu Abu Bakar, beliau bertanya, "Mengapa kamu tidak ikut menjengukku?" Dia menjawab, "Maaf guru, saya sibuk melayani ibuku." Lalu beliau berkata, "Semoga kamu diberi panjang umur, tapi kamu tidak akan diberi ketenangan dalam mengaji." Kenyataannya, kata-kata guru tersebut betul-betul terjadi. Abu Bakar tinggal di desa sepanjang waktunya. Oleh karena itu, seorang santri atau seorang siswa tidak boleh menyakiti hati gurunya, karena belajar dan ilmunya tidak akan diberi berkah. Kata seorang penyair, "Sungguh guru dan dokter keduanya tidak akan menasihati kecuali bila dimuliakan. Maka rasakan penyakitmu jika pada dokter, dan terimalah kebodohanmu bila kamu membangkang pada guru." Dikisahkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid mengirim putranya kepada Ustadz Asmu'i supaya diajari ilmu dan akhlak yang terpuji. Kemudian pada suatu hari, Harun ar-Rasyid melihat Asmu'i sedang wudhu membasuh kakinya dengan air yang dituangkan oleh putra Khalifah. Melihat hal itu, Harun ar-Rasyid menegurnya, "Aku kirim anakku kepadamu supaya kamu ajari ilmu dan budi pekerti. Lalu mengapa tidak kamu perintah dia untuk menuangkan air dengan tangan kiri supaya yang kanan bisa membasuh kakimu?" Termasuk menghormati ilmu ialah menghormati kitab. Seorang santri dilarang memegang kitab kecuali dalam keadaan suci. Imam Syamsul A'immah Al-Halwani berkata, "Aku memperoleh ilmu ini karena aku menghormatinya. Aku tak pernah mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci." Imam Sarkhasi pernah sakit perut, namun beliau tetap mengulang-ulang belajarnya dan berwudu sampai 17 kali pada malam itu. Karena beliau tidak mau belajar kecuali dalam keadaan suci, ilmu itu adalah cahaya dan wudu juga cahaya. Sedangkan cahaya ilmu tidak akan bertambah kecuali dengan berwudu. Wa min ta'zimil wajibi alla yamudda ar-rijla ilal kitabi wa yad'u kutubul tafsiri fauqa sa'iril kutubi ta'diman wa la yad'a alal kitabi syai'an akhar. Para penuntut ilmu dilarang meletakkan kitab di dekat kakinya ketika duduk bersila. Hendaknya kitab tafsir diletakkan di atas kitab-kitab lain, dan hendaknya tidak meletakkan sesuatu di atas kitab. Jadi, jika melihat tidak kutipan dalam kitab Ta'limul Ta'lim, disebutkan bahwa letakkanlah
kitab tafsir di atas kitab yang lain. Jadi kita harus meletakkan kitab tafsir atau kitab Al-Quran, kitab yang paling atas, kitab yang paling mulia diletakkan. Contohnya misalkan susunan kitab seperti ini. Paling atas kitab tafsir, kemudian kitab hadis, dan selanjutnya kitab-kitab yang lainnya. Itulah cara mengagungkan sebuah kitab yang perlu kita lakukan. Guru kami Burhanuddin bercerita bahwa ada seorang ahli fikih meletakkan wadah tinta di atas kitab. Lalu beliau berkata kepadanya, "Anda tidak akan memperoleh manfaat dari ilmu itu." Kemudian Imam Qadi berkata, jika perbuatan itu atau meletakkan wadah tinta di atas kitab tidak bermaksud merendahkan kitab tersebut, maka tidak apa-apa, tapi sebaiknya diletakkan di tempat lain. Santri harus bagus dalam menulis kitabnya. Tulisannya harus jelas, tidak terlalu kecil sehingga sulit dibaca. Abu Hanifah pernah melihat muridnya yang tulisannya sangat kecil sekali, sehingga tidak jelas, lalu beliau menegurnya. "Jangan terlalu kecil dalam menulis, karena jika kamu sudah tua, pasti menyesal. Dan bila kamu mati, kamu akan dimaki orang yang melihat tulisanmu." Yakni, jika kamu sudah tua dan pandangan matamu sudah rabun atau lemah, maka kamu akan menyesali perbuatanmu sendiri itu. Seharusnya kitab itu dibentuk persegi 4, begitu yang biasa dikerjakan oleh Imam Abu Hanifah supaya mudah dibawa dan dibaca. Seharusnya tidak memakai tinta merah dalam menulis kitab, karena hal itu kebiasaan para filosof, bukan kebiasaan ulama salaf. Bahkan guru kami ada yang tidak mau memakai kendaraan yang berwarna merah. Kemudian termasuk menghormati ilmu adalah menghormati teman dan orang yang mengajar. Para santri harus saling mengasihi dan menyayangi, apalagi kepada guru, supaya ilmunya berfaedah dan diberkati. Hendaknya para penuntut ilmu mendengarkan ilmu dan hikmah dengan rasa hormat, sekalipun sudah pernah mendengarkan masalah tersebut 1000 kali. Ada yang berkata, siapa yang tidak menghormati atau memperhatikan suatu masalah, walaupun ia pernah mendengarnya 1000 kali, maka dia bukan termasuk ahli ilmu. Jadi, ketika kita mendengar ilmu yang berulang kita dengar, atau yang sudah sering kita dengar, jangan sekali-kali kita mengucapkan, bosan pak, bosan bu. Jangan, karena bukan termasuk ahli ilmu jika kita mengeluh atau merasa bosan dengan pembahasan yang pernah dibahas. Selanjutnya, seorang santri atau siswa tidak patut memilih bidang ilmu sendiri, tapi harus menyerahkannya kepada guru, karena guru lebih tahu mana ilmu yang cocok dengan watak atau kecenderungan muridnya. Syekh Burhanul Haqqi berkata, pada zaman dahulu, para santri itu menyerahkan agar persoalan mengajinya kepada guru mereka, berhasil meraih cita-citanya. Berbeda dengan sekarang, para murid selalu memilih pengajiannya sendiri. Akibatnya, mereka tidak berhasil meraih ilmu yang dicita-citakan. Dikisahkan bahwa Muhammad bin Ismail al-Bukhari memulai mengaji dari bab sholat di hadapan Muhammad bin al-Hasan. Lalu gurunya itu berkata, "Pergilah dan belajarlah ilmu hadis." Gurunya berkata begitu, karena gurunya tahu tabiat dan kecenderungan Imam Bukhari, dan dia pun menuntut ilmu hadis. Akhirnya dia menjadi pelopor seluruh imam ahli hadis. Santri tidak patut duduk dekat gurunya ketika mengaji kecuali darurat. Tapi sepatutnya ada jarak antara santri dan guru, kira-kira sepanjang busur panah. Hal ini semata-mata untuk menghormati guru. Kemudian, santri harus meninggalkan akhlak yang tercela, karena akhlak tercela itu ibarat anjing yang samar. Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak mau memasuki rumah yang ada gambar atau anjing. Padahal
Manusia belajar itu melalui perantara malaikat. Mengenai akhlak yang tercela ini bisa dilihat dalam kitab-kitab yang menerangkan akhlak. Karena kitab ini tidak memuat hal itu, jadi para santri harus menjauhi akhlak yang tercela. Lebih-lebih sifat sombong. Seorang penyair berkata, ilmu adalah musuh orang yang congkak atau sombong, sebagaimana banjir menjadi musuh dataran tinggi. Dikatakan di dalam sebuah syair, kemuliaan itu datang bukan karena usaha, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak budak yang menempati tempat orang merdeka atau mulia, dan banyak pula orang yang merdeka yang menempati kedudukan budak. Mungkin dicukupkan sekian untuk sesi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ke pasal selanjutnya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kesalahan hanya milik saya pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.